Siu, saya Ali dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten produsen ban yaitu PT Gajah Tunggal dengan kode emiten GJTL. Gajah Tunggal berupaya meningkatkan kinerja bisnisnya pada tahun 2023. Emiten ini masih fokus untuk menjual bahan pengganti atau di pasar replacement. Dan sejauh ini, tren penjualan bahan pengganti dianggap Gajah Tunggal cukup stabil. Per kuartal pertama tahun 2023, porsi penjualan ban Gajah Tunggal di pasar replacement mencapai 81%. Selain itu, ban radial penumpang serta ban radial truk dan bus dari Gajah Tunggal memiliki porsi penjualan di pasar replacement masing-masing 28% dan 69%. Gajah Tunggal juga menjual ban sepeda motor untuk pasar replacement dengan porsi 63%. Kendati demikian, Gajah Tunggal juga turut memasok ban untuk pasar Original Equipment Manufacturer atau OEM ke beberapa merek kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada di Indonesia, misalnya Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki di segmen sepeda motor, serta Toyota, Honda, dan Daihatsu di segmen mobil. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gajah Tunggal pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Pertumbuhan kinerja Gajah Tunggal juga didorong oleh upaya perusahaan dalam menaikkan harga jual produk ban yang dilakukan sejak tahun lalu. Penyesuaian harga jual ini tak lepas dari lonjakan harga bahan baku ban seperti karet alam, karet sintesis, maupun kain ban. Kenaikan harga komoditas energi seperti minyak mentah juga membawa dampak bagi kelangsungan produksi ban, sehingga sentimen ini turut dipertimbangkan oleh Gajah Tunggal. Walaupun tidak dirinci, manajemen Gajah Tunggal menyebutkan besaran kenaikan harga jual ban mereka berbeda-beda atau disesuaikan dengan segmen produk yang bersangkutan. Pihak Gajah Tunggal juga mengaku tidak bisa membebankan seluruh potensi kenaikan harga jual produk hanya kepada konsumen akhir. Strategi penyesuaian harga jual produk dari Gajah Tunggal membuat profitabilitas dari perusahaan lebih stabil. Selain itu, Gajah Tunggal juga harus memonitor terlebih dahulu perkembangan harga bahan baku dan permintaan pasar. Di luar itu, manajemen Gajah Tunggal yakin kinerja perusahaan akan terus tumbuh positif selepas kuartal pertama hingga akhir tahun nanti. Penjualan Gajah Tunggal ditargetkan tumbuh sekitar 10-15%. Selain didorong oleh permintaan ban di pasar replacement, ekspektasi kenaikan kinerja Gajah Tunggal juga dipengaruhi oleh optimisme meredanya resesi ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, terutama ketika memasuki kuartal ketiga dan keempat mendatang. Penjualan ekspor Gajah Tunggal per kuartal pertama tahun 2023 didominasi ke pasar Amerika sebanyak 54%, diikuti oleh pasar Eropa 28%, Asia 12%, Timur Tengah 3%, dan lainnya sebesar 3%. Lantas, untuk memastikan target kinerjanya terpenuhi, Gajah Tunggal berkomitmen untuk terus menjalankan bisnisnya secara efisien dan menjaga kualitas fasilitas produksi mereka. Di sisi lain, Gajah Tunggal sebagai salah satu perusahaan manufaktur ban terkemuka di Indonesia melaporkan kinerja keuangan yang mengesankan pada kuartal pertama di tahun 2023. Berdasarkan laporan keuangannya, terdapat sejumlah pencapaian yang menarik perhatian. Pendapatan perusahaan berhasil meningkat sebesar 5%, dari 4,2 triliun rupiah menjadi 4,4 triliun pada kuartal pertama di tahun ini. Selain itu, laba bruto dari Gajah Tunggal juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Laba bruto naik 239 miliar rupiah dari 641 miliar menjadi 881 miliar rupiah. Namun, perusahaan juga mengalami peningkatan beban penjualan dari 210 miliar menjadi 287 miliar, serta beban umum dan administrasi meningkat dari 152 miliar menjadi 172 miliar rupiah.
Terdapat pula peningkatan beban keuangan dari 146 miliar menjadi 175 miliar rupiah. Meskipun demikian, laba sebelum pajak berhasil melonjak tajam dari 122 miliar rupiah menjadi 351 miliar rupiah. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi Gajah Tunggal. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga mengalami kenaikan yang mencolok dari 71,4 miliar menjadi 265,6 miliar rupiah pada kuartal pertama tahun 2023. Tidak hanya itu, aset perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 158 miliar rupiah dengan total nilai mencapai 19,1 triliun pada bulan Maret 2023 dibandingkan dengan 19 triliun rupiah pada Desember 2022. Ekuitas dari Gajah Tunggal juga mengalami peningkatan menjadi 7,3 triliun rupiah pada bulan Maret dibandingkan 7,2 triliun rupiah pada Desember 2022. Di lain pihak, liabilitas dari perusahaan mengalami penurunan ringan dari 11,79 triliun pada bulan Desember 2022 menjadi 11,78 triliun pada bulan Maret 2023. Gajah Tunggal juga mencatat arus kas dari aktivitas operasional sebesar 36,4 miliar pada bulan Maret 2023. Sayangnya, terdapat penurunan nilai arus kas sebesar 182,4 miliar hingga akhir Maret 2023. Kinerja keuangan yang kuat ini menunjukkan kemajuan dari Gajah Tunggal dalam menghadapi tantangan di industri ban. Dengan pendapatan yang meningkat, laba yang melonjak, dan aset serta ekuitas yang terus berkembang, Gajah Tunggal menunjukkan potensi pertumbuhan yang menggembirakan. Gajah Tunggal tampaknya berada pada jalur yang positif dan berharap dapat mempertahankan tren positifnya di masa depan. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai Gajah Tunggal? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.